Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, ini merupakan video tentang pembunuhan setelah sekian lama. Dan ya, video kali ini aku nggak berharap dapat AdSense, nggak apa-apa. Demi polo-polo. Kali ini aku mau menceritakan sebuah kejadian pembunuhan yang bisa dibilang cukup kejam, dan kejadiannya ini terjadi di kota Ansan yang ada di Korea. Mungkin buat polo-polo yang nggak pernah ke Korea ataupun masih kurang familiar dengan kota Ansan, di kota Ansan ini cukup banyak tenaga kerja asing, nggak pandang bulu dari negara mana, termasuk dari Indonesia juga banyak, dari Cina juga banyak, dan juga dari berbagai negara lain. Jadi setauku di Ansan orang Indonesia juga banyak. Jadi aku cuman pengen memperkenalkan kota Ansan itu kayak apa. Nah, kejadian kali ini itu tempatnya sangat mudah untuk diingat karena kejadiannya ini terjadi di stasiun Ansan. Kejadian ini berawal mula ketika seorang laki-laki yang terlihat berusia sekitar 30 tahun, dia menuruni tangga menuju tempat naiknya kereta sambil membawa satu tas bagasi. Dan ketika orang ini mau masuk lebih dalam lagi untuk naik kereta, tiba-tiba salah satu staf yang bekerja di stasiun kereta api mendatangi laki-laki itu dan bilang kalau orang itu tidak boleh naik kereta. Laki-laki ini dilarang untuk naik kereta bukan karena dia ini berwarga negara mana ataupun apa, karena dari tampangnya tidak kelihatan kalau dia itu orang mana. Alasan kenapa laki-laki ini tidak diizinkan untuk naik kereta adalah karena bagasinya. Bagasi yang dibawa oleh laki-laki ini terlihat sedikit mencurigakan karena sepanjang jalan yang dia lewati itu ada darah yang bercucuran, sehingga karyawan stasiun kereta tidak mungkin untuk tidak menanyakan hal itu. Karyawan itu langsung menanyakan kepada laki-laki itu, "Bapak, boleh tanya isi tasnya apa ya, Pak? Kok ada darah menetes dari sana hingga sini dari bagasi Bapak?" Laki-laki itu terlihat sedikit kaget, tetapi langsung menjawab pertanyaan itu dengan begitu pede. "Isi tas saya ini ada daging babi sebanyak 40 kg. Baik Pak, tapi apa boleh saya periksa sekali lagi untuk memastikan kalau di dalam ini memang ada daging babi?" Laki-laki itu tidak terlihat kaget dan mengizinkan karyawan itu untuk membuka dan melihat isi dari bagasi itu. Dan ketika dilihat, ya terlihat seperti ada satu potongan daging besar. Tetapi karena darahnya itu terus-menerus menetes, karyawan ini bilang, "Mohon maaf Pak, sepertinya Bapak tidak bisa menggunakan kereta kami karena darahnya terus bercucuran. Mungkin Bapak bisa datang kembali lagi dengan kondisi yang lebih baik biar tidak mengganggu kenyamanan bersama Pak." Laki-laki itu mendengar itu tidak melawan ataupun membantah. Dia cuma bilang, "Ya," pulang ke arah jalan yang dia lewati saat dia masuk. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba ada laporan kalau ditemukan satu bagasi di toilet karena tidak ada yang punya, kayak ditinggal di toilet itu aja. Dan seperti yang polo-polo ketahui, kalau ada bagasi ditinggal di tempat-tempat publik, jujur itu sedikit membahayakan karena kita nggak tahu di dalamnya ada apa. Bisa aja di dalamnya ada sesuatu yang berhubungan dengan hal kriminal, ataupun kadang bisa jadi itu digunakan untuk melakukan transaksi ilegal. Dan karena tasnya itu ada di situ terus, salah satu staf yang membersihkan toilet akhirnya memutuskan untuk melaporkan ini ke karyawan yang lain. Dan akhirnya karyawan stasiun kereta memutuskan untuk melihat tas dan mengecek isinya. Dan ketika tasnya itu dibuka, ternyata isi dari bagasi itu adalah tubuh badan perempuan beserta kedua lengan yang dibungkus menggunakan plastik. Tetapi ini terlihat jelas kalau orangnya itu dibunuh tidak terlalu lama karena darahnya itu masih menetes. Jadi kalau misalnya udah meninggalnya 4 hari yang lalu, darahnya kan masih nggak mungkin masih menetes gitu. Tapi ini darahnya itu masih
terus-menerus menetes. Nah, melihat ini, semua karyawan yang ada di situ menjadi kaget dan ingat kalau beberapa saat yang lalu sempat ada satu laki-laki yang membawa bagasi berisikan daging dan juga meneteskan darah. Melihat ini, karyawan-karyawan langsung memutuskan untuk melaporkan kepada polisi agar bisa ditindaklanjuti. Polisi datang dan segera melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan juga tubuhnya ini langsung dikirim ke tim forensik. Dan polisi juga tidak lupa untuk mengikuti jejak darah ini. Dari mana sih awalnya darah ini mulai bercucuran? Ternyata ketika darahnya ini diikuti, polisi sampai ke suatu tempat yang jaraknya itu sekitar 800 meter dari stasiun kereta Ansan. Di luar itu, polisi tidak menemukan bukti-bukti penting ataupun bukti-bukti yang bisa membantu. Tetapi ada dua bukti konkret yang bisa ditemukan di sini. Pertama, badan itu terlihat sepertinya badan perempuan yang berusia sekitar 20 hingga 30 tahun. Tetapi melalui badan ini, polisi tidak bisa mengidentifikasikan kalau ini adalah orang Korea atau orang Cina ataupun orang luar mana karena cuma ada badan dan tangannya. Tetapi melalui pemeriksaan tim forensik yang bisa diketahui adalah lambungnya itu masih kosong alias kemungkinan besar dibunuh di pagi hari ataupun di subuh hari. Hal kedua yang ditemukan polisi adalah tadi aku udah bilang kalau darahnya itu menetes mulai suatu tempat yang jaraknya 800 meter dari stasiun Ansan. Nah, tempatnya ini kan ini bisa dibilang hilang kan ya, mulai dari tempat itu tidak ada lagi tetesan-tetesan darah. Tapi dengan kata lain, artinya adalah bisa jadi tubuh ini dibawa mulai dari tempat itu. Polisi akhirnya mulai melakukan pemeriksaan, tetapi sangatlah susah karena korbannya juga tidak bisa diketahui itu siapa, pelakunya juga tidak bisa diketahui siapa orangnya. Jadi istilahnya kita mau menangkap seseorang yang kita nggak tahu dan korbannya pun kita nggak tahu. Akhirnya polisi melakukan pemeriksaan yang bisa dibilang sangat manual ataupun sangat tradisional, yaitu pergi ke semua tempat, pergi ke sana ke sini melihat dan bertanya. Dan akhirnya polisi berhasil menemukan sebuah clue yang sangat membantu, yaitu polisi akhirnya berhasil menemukan sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan adanya seorang laki-laki yang membeli sampah kresek berukuran 50 liter dan juga tas bagasi. Nah, pembelinya ini cuman bisa diidentifikasikan sejauh tingginya diperkirakan sekitar 175 cm dan untungnya karyawan yang waktu itu kebetulan lagi kerja di toko ingat betul kalau laki-laki itu bahasa Koreanya sedikit kurang lancar dan laki-laki itu cukup fasih dalam bahasa Cina. Nah, memang betul kresek sampah dan juga bagasinya itu dibeli di satu toko. Tetapi waktu pembeliannya sedikit berbeda. Sampah kresek, jadi di Korea kalau kita buang sampah itu harus beli kresek khusus sampah, jadi nggak gratis buangnya. Nah, dia ini beli kresek sampah yang ukuran 50 liter. 50 liter itu besar banget, mungkin fotonya kayak gini. Dan kresek ini dibeli mungkin sekitar jam 10 pagi dan sekitar 3-4 jam kemudian sekitar jam 2 siang barulah cowok ini datang lagi untuk membeli bagasi yang digunakan waktu dia pergi ke stasiun Ansan. Sekarang polisi jadi tahu kalau laki-laki ini adalah seseorang yang bahasa Koreanya kurang fasih. Cuman sejauh itu polisi nggak tahu lebih dari itu karena di Korea, kalau orang lokal kayak aku, semua sidik jari kita ini udah terdaftar sehingga kalau kita menemukan sebuah sidik jari ataupun anak kecil yang kehilangan jalan, kita tinggal periksa di sistem dan bakal tahu orang ini siapa, orang tuanya siapa. Tetapi hal ini tidak diberlakukan pada orang asing. Aku nggak tahu kalau saat ini udah atau belum, tapi pada waktu kejadian ini masih belum. Akhirnya polisi memutuskan untuk mencari tahu kira-kira korbannya siapa. Ada nggak sih orang yang tinggal di daerah ini yang mungkin menghilang untuk beberapa hari. Nah, waktu itu polisi memutuskan untuk mencari lebih dalam di daerah Wongo, yaitu cuma nama daerahnya gitu. Nah,
Di situ, waktu polisi lagi nyari-nyari, ternyata polisi menemukan sebuah info. Jadi 6 hari setelah ditemukannya tas itu, akhirnya polisi menemukan sebuah rumah yang katanya penghuninya udah nggak kelihatan selama beberapa hari, dan yang tinggal di situ adalah seorang perempuan Korea yang bekerja di pabrik elektronik. Jadi kerja di pabrik yang bikin spare part elektronik, dan perempuan ini katanya udah nggak kelihatan selama beberapa hari. Mendengar itu, polisi mencurigai dan berpikir ada kemungkinan kalau orang yang dibunuh adalah perempuan ini, sehingga polisi memutuskan untuk masuk ke dalam ruang itu dan melihat apakah betul korbannya adalah orang itu. Dan seketika polisi masuk ke dalam ruangan itu, polisi menjadi begitu kaget karena polisi melihat sesuatu yang membuat para polisi ini yakin bahwa ini adalah korbannya. Di ruang tengah rumah itu ditemukan adanya pisau dan juga palu. Dan di genteng rumah itu ditemukan ada 2 kaki. Dan juga 1 baju laki-laki yang berlumuran darah. Di luar itu, waktu polisi melakukan pemeriksaan di toilet rumah itu menggunakan luminol, juga terlihat adanya reaksi akan darah. Artinya apa? Kemungkinan besar di situ sempat ada darah dan ada seseorang yang mencuci tempat itu biar tidak terlihat darahnya. Namun zat-zat yang terkandung di dalam darah itu masih ditemukan di dalam toilet rumah itu. Polisi yang menemukan 2 buah kaki, ya itu akhirnya polisi langsung mengirimkan 2 kaki yang mereka temukan di genteng rumah itu ke tim forensik untuk dicocokkan apakah betul ini merupakan kaki dari tubuh itu. Dan ketika dikirimkan kepada tim forensik memastikan bahwa ini adalah orang yang sama. Polisi saat ini sudah menemukan korbannya, tetapi polisi nggak tahu gimana caranya mencari pelakunya. Yang polisi tahu cuman gambar di CCTV dan orangnya lancar bahasa Cina ataupun fasih bahasa Cina. Tetapi jumlah tenaga kerja asing dari Cina yang tinggal di Ansan sendiri mencapai hingga 10.000 orang pada waktu itu. Tidak mungkin untuk polisi mengecek setiap orangnya, tapi juga tidak mungkin untuk mendatangi setiap orangnya. Mungkin berkat usaha kerja keras dari polisi berhasil menemukan sebuah barang yang sangat membantu dalam menyelesaikan kasus ini. Polisi menemukan HP dari korban di sebuah tempat sampah, dan sebenarnya HP ini udah kayak dihapus isi-isinya, tetapi polisi melakukan recovery memorinya dan menemukan ada 31 kontak di dalam HP itu. Polisi langsung memprediksi bahwa pelakunya ada di antara 31 orang ini. Dan setelah polisi cari tahu lebih lanjut, ternyata 1 hari sebelum kejadian ini, perempuan ini baru saja menyelesaikan liburan ke Cina untuk jangka panjang, sekitar 3 bulanan. Dan liburannya ini bertujuan untuk bertemu pacarnya yang ada di Cina. Nah, polisi langsung ngira, ini kemungkinan besar liburan ketemu pacarnya dan pas pulang pacarnya yang bunuh. Polisi langsung menduga bahwa ini adalah perbuatan pacarnya. Tetapi pacarnya tidak mungkin menjadi pelaku karena ternyata pacarnya ini udah dideportasi dari Korea sejak tahun lalu, dan itu mungkin alasannya kenapa perempuan ini yang pergi ke Cina untuk bertemu pacarnya. Nah, kalau begitu, siapa yang membunuh perempuan ini? Dan kalau kita pikir-pikir mungkin seperti yang Polo-Polo pikirkan, satu-satunya orang atau seseorang yang patut dicurigai dalam kondisi ini adalah kemungkinan seseorang yang jealous ataupun iri dengan hubungan kedua orang ini. Karena kita tahu korban si A ini adalah perempuan Korea yang berpacaran dengan si B orang Cina, tetapi si B ini tinggal di Cina dan tidak mungkin masuk ke Korea karena dideportase. Si A dan si B masih pacaran, si A baru balik dari Cina setelah ketemu si B. Dan ada pembunuh lain yang bisa berbahasa Cina. Jadi kemungkinan besar si C adalah seseorang yang iri hubungan antara si A dan B. Akhirnya polisi mencoba untuk mempersempit kira-kira siapa yang bisa menjadi tersangka kejadian kali ini.
Dan ketika dipersempit, setelah 9 hari kejadian itu, akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku kejadian ini. Cara dari polisi menangkap si C atau pelaku ini dengan cara menemukan kontak yang ada di dalam HP, dan setelah itu polisi melacak lokasi orang ini berdasarkan sinyal di HP-nya. Dan ternyata si C ini adalah betul orang Cina yang udah tinggal lama di Korea. Jadi si C ini sebenarnya udah cukup paham tentang Korea dan juga tahu gimana caranya pergi dari Ansan ke tempat lain. Dan dilihat dari backgroundnya, ternyata si C ini dulu pernah tinggal di Busan, kerja di sebuah pabrik garment untuk selama 10 tahun, dan setelah itu baru pindah ke Ansan untuk kerja di sebuah pabrik elektronik, dan akhirnya kenal dengan si A dan si B. Dan ternyata motif dari pembunuhan si C ini adalah ketika si C ini pertama kali melihat si A, dia itu hatinya udah tergoyang. Tapi mengetahui kalau si A dan si B ini saling suka, mungkin si C tidak bisa melakukan apa-apa. Dan ketika polisi tanya kepada si C, apa motif pembunuhan kamu kali ini? Si C itu bilang kayak gini, saya ini temennya si B, dan pada hari itu saya melihat si A lagi bercanda dan senyum-senyum sama cowok lain. Saya sebagai temannya si B merasa nggak terima melihat itu, sehingga saya membunuh secara mendadak, alias bukan pembunuhan yang berencana. Jujur, jawaban dari si C ini bukan jawaban yang menyelesaikan semua pertanyaan kita, karena kalau si C benar-benar cuma temannya si B, ngapain kok sampai membunuh? Dan yang kedua, di dalam pemeriksaan polisi tidak menemukan pria lain yang katanya sempat ke rumahnya si A di hari itu. Jadi siapa yang dilihat si C? Apakah itu adalah seseorang yang cuman kelihatan di matanya si C, ataupun hanya dia membuat-buat biar dia tidak terkesan terlalu jahat? Dan tidak cuma itu, si C juga sempat mengambil uang dari rekening si A. Jadi kalau memang tujuannya cuman nggak terima karena melihat pacar dari temennya itu seperti selingkuh, kok sampai uangnya juga dicuri? Ya, dan ini membuat image tentang tenaga kerja asing dari Cina itu sedikit jelek. Padahal tidak semua orang dari Cina itu jelek, karena banyak banget orang yang datang ke Korea benar-benar untuk bekerja dan mencari uang. Tetapi hal ini membuat banyak orang membuat penilaian seolah-olah tenaga kerja asing atau tenaga kerja dari Cina itu adalah orang-orang yang ingin melakukan kejahatan. Iya, dan ketika pemeriksaan ini dilakukan lebih lanjut lagi, jujur si C ataupun pelaku tidak mau menjawab ketika pertanyaannya menjadi sedikit susah ataupun membahayakan dirinya. Dia bakal berpura-pura sedikit seperti bahasa Koreanya kurang lancar ataupun kurang paham dengan pertanyaannya. Nah, ternyata si C itu sebenarnya tidak sebodoh yang mungkin polo-polo bayangkan. Dia kayak menunggu di rumah gitu, enggak. Di hari pembunuhan, setelah dia menaruh mayatnya di stasiun Ansan, dia itu sempat meninggalkan Ansan dan pergi ke kota lain. Dan setelah itu mungkin dia itu curiga apakah dia ini sedang diburon oleh polisi atau tidak, dan memutuskan untuk pergi ke Ansan sebentar. Dan HP-nya itu sebenarnya mati terus karena dia tahu kalau dia nyalakan HP-nya, dia itu bakal dilacak. Tapi karena saking pengen taunya, dia itu menyalakan HP sebentar, dan waktu sebentar itu adalah waktu yang digunakan polisi untuk melacak lokasi si C ini. Ya, polo-polo, jadi kejadian kali ini kayak gitu. Gimana polo-polo? Apakah polo-polo jadi senang setelah sekian lama baru ada cerita pembunuhan lagi, atau polo-polo kurang suka? Oke, polo-polo, video kali ini kayak gitu. Makasih sudah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Hati-hati belakangmu.